Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi. We come back to my channel in teaching English. Today we discuss about expression of suggestion. Jadi hari ini kita membahas tentang expression of suggestion ya anak-anak sekalian, tentang saran. Kemarin saya sudah berikan beberapa tugas untuk kalian bisa membayangkan apa sih yang dimaksud dengan suggestion itu sendiri. Nah, pasti di pikiran kalian sudah tahu sedikit, paling tidak membayangkan what is about suggestion. Oke anak-anakku sekalian, kita lanjut ke materi inti. Suggestion is an idea or a solution for present consideration. Jadi sebenarnya saran itu adalah suatu suggestion itu adalah suatu idea atau solusi yang diperuntukkan oleh orang-orang yang mempunyai sesuatu pertimbangan atau perhatian. Oke. Kemudian kita sebagai orang yang pihak kedua, giving suggestion. Jadi kita berada di giving suggestion. Bisa juga menjadi pihak pertama, orang yang menerima suggestion itu atau orang yang memberi suggestion itu. So giving suggestion is giving an idea or solution to other based on their problem. Jadi giving suggestion itu kita memberikan idea atau solusi kepada mereka yang mendapatkan masalah atau kepada mereka berdasarkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Misalnya mereka mengalami sakit, jadi kita menyarankan mereka untuk going to meet a doctor or see a doctor. Jadi kita menyarankan mereka untuk bertemu dengan dokter, ataupun mereka gagal dalam examnya. Jadi kita sebagai orang pihak kedua misalnya, kita memberikan giving suggestion itu adalah mereka harus bisa menjadi orang yang lebih baik atau belajar lebih giat untuk mendapatkan nilai yang baik pada exam berikutnya. Kita memberikan solusi atau idea-idea. Oke, next anak-anakku sekalian. Social function of suggestion. Jadi ada social function, apa fungsi sosialnya bagi kata suggestion ini? To show how respect to other people. Gampang sekali, menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain. Itu adalah basic social function dari suggestion. Walaupun banyak sebenarnya fungsi-fungsi, tetapi dasarnya adalah kita menunjukkan betapa kita menghargai, menghormati orang lain. Oke anak-anak sekalian, jadi silahkan catat, social function itu of suggestion is to show how respect to other people. Oke, kalian bisa catat. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin memberi password tentang untuk kehadiran ya anak-anakku sekalian. Jadi passwordnya kita rubah lagi. Kemarin sudah saya berikan, sekarang kita rubah lagi password kehadirannya. Baru tulis di kolom komentar di bawah video ini. Untuk absen ganjil, untuk absen berganjil, oke, absen ganjil, silahkan kalian mencari bahasa Inggris tentang kendaraan, misalnya motorcycle, lorry, car, pokoknya berkaitan dengan kendaraan. Itu untuk yang ganjil ya. Untuk absen yang berangka urutan ganjil, seharusnya dia passwordnya itu berkaitan dengan kendaraan atau transportation. Oke, silahkan cari. Kemudian kita lanjut, genapnya nanti saya berikan. Oke, lanjut di slide berikutnya. Expression of suggestion itu mempunyai rumus-rumus tersendiri. So kita
how kita pakai kata how about. Oke, kita pakai kata how about. How about ini mempunyai rumus verb ing. Kita bisa menggunakan pakai verb ing. Jadi dengan contoh, how about drinking coffee? Bagaimana jika kita meminum kopi? Nah, ini kita menyarankan ke seseorang mungkin di dalam bermasalah atau apapun itu. Kemudian kita menyarankan, oh bagaimana kita minum kopi saja. Oke, seperti itu. Kemudian bisa juga how about ini digabungkan dengan present tense. Present tense itu kata kerja sekarang yang berlaku sekarang. Oke. How about I pick you up? Bagaimana kita saya menjemputmu? Bagaimana kalau saya menjemputmu? Oke. Seperti itu pertanyaan, memberi syarat. Mungkin orang itu terlambat atau apa, bermasalah di jalan. Kemudian kita we give a suggestion to them, and then we say how about I pick you up? Bagaimana saya menjemputmu? Oke, and then how about bisa bertemu dengan noun phrase. Noun phrase seperti fried rice, nasi goreng. How about nasi goreng? How about fried rice? Oke, maybe ini kejadiannya adalah malam. Mungkin biasanya kalau mau makan malam, kita bisa menyarankan how about fried rice. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang ini adalah contoh-contoh rumus yang bisa kalian tulis di buku, kemudian nanti bisa dipraktekkan. Oke, next. Oke. Di sini ada model. Ada model yang bisa kita gunakan. May, can, may, should, had better. Ini bisa digunakan untuk memberikan saran. For example, may, can, we said start first can. Atau can ini adalah katanya adalah bisa. Oke. Can, could, bisa. You can borrow my book. Kamu bisa meminjam bukuku. You can borrow my pen. Kamu bisa meminjam penku. Or others, dan sebagainya. Dari kata can bisa. Oke, may juga bisa. Cuma kalau apa perbedaan can dengan may? May ini adalah lebih sopannya. Bisa mungkin kalau kita bertemu dengan guru kita bisa menggunakan kata may. It's very polite, sopan ya. You may tell me your problem. Mungkin kamu bisa menceritakan masalahmu. Kita meminta dengan sopan. You may. May I go to misalnya kita bertemu dengan guru kita untuk minta izin ke toilet. May I go to toilet, ma'am? May I go to toilet, sir? It's very polite. Itu adalah kata-kata yang sangat sopan. Kata may, walaupun artinya sebenarnya juga bisa. Kita bisa juga menggunakan can I go to toilet, sir? Can I go to toilet, ma'am? Tapi yang lebih sopannya adalah may. May I go to toilet, ma'am? May I go to toilet, sir? Seperti itu ya anak-anak sekalian. Oke, should, seharusnya. Ini ada kata should, seharusnya. You should eat soon. Kamu seharusnya makan lebih awal. Maybe ini adalah orang yang mendapatkan masalah penyakit misalnya, atau sakit perut. So we can say someone don't have breakfast. Mungkin seseorang itu tidak sarapan. Jadi kita bisa menyarankan you should eat soon. Kamu seharusnya makan lebih awal. Oke, had better itu lebih baik. Oke, lebih baik. You had better focus on your goal. Jadi kau seharusnya lebih bagus atau lebih baik. Focus on your goal. Tujuan kan. Oke, ini adalah model yang bisa kalian gunakan untuk kata suggestion. Can, may, should, had better. Oke, silakan catat di bukunya. Expression of suggestion. Oke, expression apa? Kata-kata suggestion. Kata-kata
suggestion ini banyak modelnya. Ada suggest, ada recommend, ada advice. Ada suggest menyarankan, ada kata suggest, saran. Oke. Ada recommend, merekomendasikan. Kemudian advice, nasihat. Oke. Jadi suggestion word itu, kata-kata suggestion itu banyak modelnya. Ada 3. Suggest, saran. I suggest you to go to the doctor. Saya menyarankan kamu untuk pergi bertemu dengan dokter. Oke, itu saran. Kemudian recommend. I recommend you to apply the scholarship. Saya merekomendasikan kamu untuk mendapatkan atau mendapatkan atau mendaftar scholarship, beasiswa. Kemudian I advise you, saya menasihati atau saya lebih kurang nasihatkan kamu. I advise you to be a good student. Saya nasihatkan kamu jadilah pelajar yang baik. Seperti itu. Jadi catat di bukunya bahwa suggestion word itu mempunyai 3 kata: suggestion, recommend, advice. Mudah kan? Nah, ini adalah contoh percakapan. Oke, seperti ini. Hi, kita mulai. Hi Clara, how are you? Ryan, I'm good, and you? Jadi mulai dari kata menyapa. Hi, how are you? Ryan, I'm good, and you? I'm not really okay. I have a toothache. Jadi laki-laki ini laki-laki ini merasa tidak baik, tidak dalam kondisi fit. Kenapa? Karena dia mendapatkan toothache. Toothache itu sakit gigi. Tooth and edge. Toothache. Ini sakit gigi, toothache. And then sorry. Perempuan mengatakan, oh sorry. How do you feel? Bagaimana kamu rasakan? Kemudian laki-laki ini menjawab, it is hard till I cannot sleep last night. Ini sangat menyakitkan sehingga I cannot, saya tidak bisa sleep itu tidur last night, semalam. Jadi laki-laki ini merasakan sakit sehingga dia tidak bisa tidur semalam. Nah, inilah model yang kita pelajari tadi. I recommend you to go to dentist soon. Oke, jadi dia merekomendasikan kamu untuk pergi bertemu dengan dokter gigi secepatnya. Nah, inilah model yang harus kita pelajari, harus kita praktikkan pas sehari-hari. Ketika teman kita mempunyai permasalahan sakit gigi atau lain-lain, kita merekomendasikan atau menasihatkan teman kita. Nah, kemudian setelah kita diberikan nasihat, alangkah lebih baiknya kita mengatakan thank you. Yes, you're right. Thank you, Clara. Okay, it is very simple conversation. Ini adalah suatu conversation yang sangat mudah dipahami dalam proses pembelajaran, dalam aktivitas sehari-hari, sehingga kita bisa menerapkan suggestion. Baik itu suggestion tadi itu yang pertama adalah suggest, kemudian recommend, kemudian advice. Okay. So password for attendance, password untuk kehadiran yang berangka urut genap. Tadi ganjil itu tentang kendaraan, kemudian genap itu tentang hobi, cita-cita. Cita-cita kan banyak, ada dokter, polis, dan lain-lain. Nah, kalian bisa milih salah satunya, kemudian translate ke dalam bahasa Inggris. Oke, saya ulangi lagi. Untuk genap itu tadi tentang kendaraan, bidangnya tentang kendaraan. Ganjil tadi tentang kendaraan, kemudian genapnya tentang occupation, tentang cita-cita atau suatu pekerjaan. Oke, simple, mudah dipahami.
Oke, jangan lupa like, subscribe, share, and then comment kehadiran kalian di bawah channel ini, di bawah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.